Perkenalkan, nama saya Carol Feradinus dan saya membuat video ini dalam tujuan menyelesaikan tugas pengelolaan pendidikan atau Education Administration. Oke, jadi apa sih pengelolaan pendidikan itu? Pengelolaan pendidikan merupakan cara mengatur pendidikan secara terencana dan terkoordinasi supaya tujuan pendidikan tercapai dengan efektif dan berkualitas. Tentunya jika kita ingin pendidikan yang berkualitas, pendidikan yang benar-benar bagus, pengelolaannya harus juga bagus. Di dalam pengelolaan pendidikan ada aspek-aspek penting yang perlu kita pahami agar pengelolaan ini berjalan dengan baik. Salah satu aspek penting yang perlu kita pahami yaitu tentang proses dan substansi pendidikan. Apa itu proses dan apa itu substansi pendidikan? Proses itu lebih ke cara atau langkah-langkah, sedangkan substansi adalah isi atau materi. Jadi simpelnya gitu ya. Kalau misalnya kita mau pendidikan yang berjalan dengan baik, pengelolaan juga ingin berjalan dengan baik, antara proses dan substansi harus seimbang, tidak boleh berat sebelah atau bahkan ringan sebelah. Contohnya dalam pembelajaran, misalnya kita mengambil contoh pembelajaran tentang sampah. Jadi substansinya atau materi atau isinya adalah tentang sampah. Lalu bagaimana siswa bisa mengerti tentang substansi itu? Yaitu dengan proses. Caranya adalah langkah-langkah. Oleh sebab itu banyak sekali metode pembelajaran yang bisa kita pakai untuk siswa mengenai tentang sampah. Misalnya melalui dari langkah-langkah bagaimana mengolah sampah, bagaimana cara memanfaatkan sampah. Hal itu masuk ke dalam proses dan substansi pendidikan. Selanjutnya ada standar pengelolaan pendidikan. Maksudnya di sini adalah setiap sekolah wajib mengikuti standar yang telah diberikan pemerintah agar pendidikan yang ada di Indonesia bisa merata. So, sekolah nggak bisa asal buat aturan sendiri. Nah, sebenarnya bagaimana sih contohnya dari standar pendidikan ini? Misalnya, dulu kita masih menggunakan rapot berupa perinan dalam durasi berupa buku. Namun sekarang diwajibkan yaitu menggunakan e-rapot. Hal itu adalah salah satu contoh adanya standar pendidikan di mana perubahan raport yang tadinya berupa fisik dirubah menjadi e-raport. Standar pendidikan ini memiliki lengkap, mulai dari perencanaan program, pelaksanaan perencanaan kerja, pengawasan dan evaluasi, pemimpinan sekolah, hingga sistem informasi dan manajemen. Tentunya salah satu aspek yang cukup penting yaitu pengelolaan kurikulum dan pembelajaran. Jadi, pengelolaan kurikulum dan pembelajaran merupakan proses mengatur, merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kurikulum serta kegiatan pembelajaran agar tujuan pendidikan tercapai. Nah, contohnya kita sudah sering mengalami perubahan kurikulum. Nah, sekarang salah satu kurikulum yang kita pakai saat ini yaitu kurikulum Merdeka, di mana kurikulum Merdeka guru menyesuaikan kemampuan murid. Jadi, di dalam kurikulum ini guru tidak boleh memukul rata bahwa semua murid memiliki kemampuan yang sama dan harus diajar dengan cara yang sama. Karena semua murid kita tahu memiliki kemampuan yang berbeda-beda dan cara belajar yang berbeda-beda, sehingga guru harus paham dan dapat menyesuaikan. Selanjutnya ada pengelolaan tenaga pendidik. Perlu kita ketahui, tenaga pendidik bukan hanya guru, tetapi para staf yang berada di sekolah juga termasuk ke dalam tenaga pendidik. Lalu, apa maksud dari pengelolaan tenaga pendidik? Maksudnya adalah proses mengatur, mengembangkan, dan memanfaatkan guru serta tenaga pendidik agar tujuan pendidikan tercapai secara optimal. Poin-poin penting mulai dari perencanaan kebutuhan tenaga pendidik, rekrutmen dan penempatan, pengembangan profesional pelatihan workshop, penilaian kinerja guru, pemberian motivasi dan kesejahteraan, dan pembinaan juga pengawasan. Kalau misalnya kita mau pendidikan yang bagus, kita harus memiliki pendidik yang berkualitas. Nah, salah satu bentuk pengelolaan di tenaga pendidik ini adalah misalnya dilakukannya workshop tentang bagaimana agar guru bisa mengikuti perkembangan zaman karena zaman terus berubah. Contohnya saat ini kita sudah sering menggunakan Google Classroom atau bahkan Quizzes. Platform-platform seperti itu kita gunakan untuk mempermudah proses pembelajaran itu.
Selanjutnya yang juga cukup penting yaitu Pengelolaan peserta didik. pengelolaan peserta didik adalah proses pembinaan siswa baik secara akademik ataupun non-akademik karena setiap siswa memiliki potensi yang berbeda-beda. Selanjutnya ada sarana dan prasarana pendidikan. Kalau kita ingin proses pendidikan berjalan dengan lancar, tentu salah satu aspek yang cukup penting adalah fasilitas yang harus terpenuhi. Contoh dari pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan ini, misalnya beberapa sekolah saat ini sudah memiliki smart TV yang mendukung pembelajaran. Lalu tidak hanya sarana-sarana atau prasarana yang berbasis media digital seperti itu, namun juga seperti alat-alat peraga atau alat-alat olahraga sehingga proses pembelajaran bisa berjalan dengan lebih baik. Selanjutnya ada pengelolaan keuangan pendidikan. Karena keuangan juga mempengaruhi kelancaran pendidikan. Jika di suatu sekolah sarannya tidak ada, fasilitasnya tidak memenuhi, perlu dipertanyakan bagaimana cara pengelolaan keuangan di dalam sekolah tersebut. So, sekolah harus bisa mengelola keuangan dengan baik, penuh transparansi, keterbukaan, kejujuran, dan dapat dipertanggungjawabkan. Misalnya, setiap sekolah menggunakan dana BOS untuk memenuhi fasilitas yang ada di sekolah. Misalnya, buku-buku di sekolah, atau bahkan sarana-sarana dan prasarana di sekolah yang bisa ditingkatkan melalui dana tersebut. Selanjutnya, yang juga cukup penting yaitu hubungan antara sekolah dan masyarakat. Sebab sekolah tidak bisa berdiri sendiri, sehingga diperlukan relasi yang cukup kuat dengan orang tua siswa dan juga masyarakat sekitar. Sebab dukungan orang tua dan dukungan masyarakat sekitar sangat penting dalam proses pendidikan. Misalnya saat ini sudah diadakan atau dibuat grup-grup WhatsApp orang tua sehingga memudahkan para guru untuk berkomunikasi dengan wali murid. Lalu ada pengelolaan mutu pendidikan. Maksudnya adalah proses merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, dan memperbaiki kualitas pendidikan secara berkelanjutan. So, kita meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia melalui pengelolaan pendidikan yang bagus. Lalu ada supervisi akademik dan manajerial. Maksudnya adalah kegiatan pembinaan, pengawasan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan pengelolaan sekolah. Akademik lebih fokus kepada pendidikan, sedangkan manajerial adalah proses bagaimana pembelajaran itu berlangsung. Salah satu dalam pengelolaan akademik dan manajerial ini adalah ketika kepala sekolah melakukan supervisi. Dulu waktu di sekolah beberapa guru kita tahu bahwa mereka mendapat pengawasan dari kepala sekolah. Misalnya dengan melihat bagaimana cara mereka mengajar, apakah cara mereka mengajar di kelas selama ini benar-benar sudah efektif atau ada hal yang perlu diperbaiki. Dan yang terakhir adalah kepemimpinan pendidikan. Maksudnya adalah proses kemampuan mempengaruhi, mengarahkan, dan menggerakkan seluruh warga sekolah untuk mampu mencapai tujuan. So, misalnya di sekolah, pemimpin pendidikan ini bisa dibilang kepala sekolah. Nah, kepala sekolah harus memiliki kebijaksanaan, integritas, serta tanggung jawab agar bisa mengendalikan bagaimana proses pendidikan di sekolah bisa berjalan dengan baik dan efektif. Dari sini kita bisa tahu bahwa Education Administration atau pengelolaan pendidikan ini sangatlah penting. Sebab pengelolaan inilah yang menentukan bagaimana pendidikan kita ke depannya. Sekian video penjelasan dari saya, Carol Valdimus. Terima kasih.